Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Christine dengan NIM 03202141. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem perkembangan pada manusia, yang dimana sistem perkembangan merupakan organ vital yang berperan dalam ekstresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, fungsinya yang pertama adalah meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua itu untuk menstabilkan pH darah. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi serta pembuangan nitrogen atau urea dan asam urat. Dan yang keempat adalah membantu hepat untuk mendetoksifikasi racun selama kelaparan, diaminisasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Nah, yang pertama adalah ginjal, yang dimana ginjal merupakan saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cengkungnya menghadap ke medial, terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cengkungan ginjal disebut hilus renalis. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar, ukurannya lebih besar daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjangnya 11,5 cm, lebar 6 cm dan tebal 3,5 cm dengan berat antara 120 sampai 170 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Ginjal terletak di sekitar vertebrata T12 sampai L3. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lonus hepatis dexter. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsularis tipis yang melekat pada parenkima ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih dari 1 juta nefron, di mana ginjal ini terbagi menjadi dua bagian korteks dan medula. Korteks terletak superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron itu yaitu unit terkecil dari ginjal, sedangkan medula terletak lebih profundus. Banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Lalu ada ureter, ini dia ureter, yang dimana ureter organ terbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari playing ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm, dimana ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul, yang membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lain seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter terbagi menjadi dua, yaitu ureter pars abdominalis yang berada dari pelvis renal sampai menyelang di fase ilaka. Lalu yang kedua ada ureter pars pelvica yang berada mulai dari persilangan fase ilaka sampai masuk ke kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat, lapisan tengah, dan lapisan sebelah dalam atau disebut sebagai mukosa. Lalu ada kandung kemih, ini dia kandung kemih yang dimana organ berongga untuk menampung urin. Dari sini untuk menampung urin terletak di sebelah interior tepat di belakang os pubis atau tulang panggul yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik, dimana terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar. Yang pertama ada badan atau korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot, lalu ada leher atau kolom berbentuk rot corong. Dalam kondisi penuh bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong seperti limas. Apes atau puncak vesika urinaria terletak di belakang simfisik pubis. Setelah itu ada uretra, ini dia uretra, yang dimana merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sphincter di uretra ini. Yang pertama adalah sphincter eksternal, ada di batas uretra anterior dan posterior antara 23 sampai 25 cm, yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi. Sedangkan panjang uretra pada wanita dan antara 3 sampai 5 cm, terletak di belakang simfisis pubis miring sedikit ke arah ke atas. Saluran dangkal dari officium uretra internal sampai ke officium uretra eksternal. Adapun konsep berkemih yaitu ada urin yang merupakan produk akhir dari sistem perkemihan melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi dan absorpsi oleh tubuli. Urin berkonsentrasi mengandung sedikit air dan produksi sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh.
yang dimana urin ini terdiri dari 95% air yang mengandung zat terlarut. Yang pertama itu ada zat buangan nitrogen, yaitu urea dari protein, asam urat dari katabolisme asam nukleat, dan kreatinin fosfat dalam jaringan otot. Lalu ada asam kristal atau asam nikurat yang berasal dari produk pencernaan seperti sayuran dan buah-buahan. Lalu ada keton yang berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah kecil. Dan ada elektrolit yang berisi ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, dan fosfat, kalsium, dan magnesium. Normalnya urin ini berwarna jernih dan menjadi keruh bila didiamkan, berwarna kuning pucat dan kuning pekat. Urin memiliki aroma khas amoniak dan bervariasi tergantung apa yang dimakan. Nah, tingkat keasamannya bervariasi dengan pH antara 4,8 sampai 7,8. Berat jenis urin antara yaitu 1001 sampai 1035. Lalu ada pembentukan urin yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah proses filtrasi yang dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis melalui membran filtrasi di glomerulus yang nantinya akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat-zat lainnya ke kapsula Bowman. Nah, hasil filtrasi di glomerulus disebut urin primer yang kemudian dialirkan ke tubulis ginjal. Lalu proses yang kedua yaitu proses reabsorpsi, yang dimana setelah itu air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke rendah. Hasil dari proses ini adalah disebut dengan sebagai urin sekunder. Semua glukosa dalam darah akan melewati ginjal yang umumnya akan diserap kembali. Namun ada pasien dengan diabetes, glukosa darah yang berlebihan akan tetap di dalam filter atau ikut keluar bersama urin. Lalu lanjut ke proses sekresi, yaitu tahap akhir pembentukan urin. Saat proses reabsorpsi terjadi, pada saat yang sama zat sisa dan ion hidrogen mengalir ke tubulus ginjal, yang dimana nantinya ginjal akan mempertahankan keseimbangan pH asam basa tubuh dengan mengatur jumlah urin dan zat elektrolit yang akan dikeluarkan. Urin kemudian dialirkan keluar dari tubulus nefron ke ureter dan tersimpan di kandung kemih, yang selanjutnya urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat berkemih. Baiklah Ibu dan teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem perkemihan pada manusia. Mohon maaf jika banyak kesalahan, saya pamit undur diri. Selamat pagi, salam stika santai Elizabeth Medan.